Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan bahas film menceritakan tentang seorang istri yang berselingkuh dengan anak tirinya. Sampai-sampai ayah dan anak bergantian dengan ayahnya untuk adu mekanik. Apakah hubungan mereka akan berlanjut ataukah akan berakhir sampai di situ? Apa yang terjadi oleh mereka? Tapi jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini ya sob, biar Mimin makin semangat lagi. Gak usah banyak omon-omon, langsung gas kita putar filmnya. Film diawali dengan sepasang suami istri, Jian dan Sang Ji yang lagi bermantap-mantap. Awal film nih udah dapat pertunjukan penjebolan gawang cuk. Saking nikmatnya mereka tidak sadar pintunya terbuka. Dan anaknya yang bernama Binji sedang melototin mereka berdua cuk. Pagi harinya mereka bertiga sarapan bersama. Mereka pun sambil mengobrol tentang sekolahnya Binji yang keset cuk. Dan si ayah pun mukanya kesel banget tuh. Setelah sarapan, sang ayah pun pamit untuk bekerja. Dan terlihat Jian yang lagi beres-beres rumah. Dan karena semalam kurang puas, kemudian Jian menunda beres-beresnya. Lalu dia memainkan gunung gembarnya cewek. Selang beberapa saat ada tetangga mereka yang bernama Jinhee datang. Kemudian Jian dan Jinhee mengobrol bareng. Ternyata Jinhee ingin meminjam uang. Dan Jinhee mengatakan bahwa dia sekarang tidak memiliki pekerjaan. Lanjut cerita, pada malam harinya, Jian berusaha ngomong ke Sang Ji. Kalau tadi siang Jinhee datang untuk meminjam uang. Tetapi Sang Ji tidak mengasih karena keadaan perusahaan yang lagi sulit. Kemudian Jian pergi menengok Binji ke kamarnya. Dan ternyata si Binji lagi senam 5 jari cuk. Dan terlihat Jian pun kehujutan dan ingin ikut cuk. Namun karena Jian sadar kalau Binji adalah anak tirinya, jadi dia menahan kelojokannya itu cuk. Dan tidak mau mengganggu Binji. Kemudian Jian kembali ke kamar. Di situ, Sang Ji meminta jatah mantap-mantap. Tetapi Jian pun menolaknya. Tapi kenapa ya, gue heran nih. Oh, Jian menolak, padahal tadi lihat Binji udah main 5 jari, dia udah kelojotan gitu loh. Pagi harinya Binji sedang duduk sendirian. Dan dia pun lagi terbayang-bayang dengan adegan bapaknya dan emaknya cowok yang diwolak-walik cowok. Mantap. Sampai-sampai saat dia belajar jadi nggak fokus. Lanjut cerita, saat Sang Ji di kantor, dia didatangi oleh Jinhee yang ingin meminjam uang. Tapi malah terjadi adegan mantap di antara Sang Ji dan Jinhee cowok. Ya gitulah, perempuan kalau ada maunya pasti caranya kayak gitu agar bisa dapat yang dia mau kan cuk. Apa aja dilakuin deh. Beberapa saat kemudian saat Sang Ji sudah pulang di rumah, dia masih terbayang-bayang akan gawangnya Jinhee. Mungkin rasanya seperti menjadi Iron Man cuk. Lagi asik-asik ngalamun, tiba-tiba Jian baru saja mandi dan menghampirinya. Tetapi Sang Ji tidak fokus ke Jian. Jadi Jian memilih untuk ke kamar Binji. Ternyata Binji lagi senam 5 jari lagi cuk. Tiap malam mungkin terbayang-bayang terus senam terus. Jian pun menghampirinya dan terjadilah adegan mantap di situ. Jebol gawangnya cuk. Sama suaminya gak dapet, sama anaknya lah buat pemain cadangan cuk. Esok harinya Sang Ji pamit untuk berangkat kerja. Dan di rumah hanya ada Jian dan Binji. Waduh, mereka pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itulah. Dan mereka pun langsung, paham kan kalian nikmatnya masukin bola ke gawang lawan cuk, mumpung rumah sepi nih, gaspol terus. Dan ternyata Sang Ji malah pergi ke tempat Jinhee. Mereka langsung gak pakai lama bercumbu mesra mengolah kali ke bola langsung memasukkan ke gawangnya cuk. Setelah mantap, Jinhee telepon ke Jian. Dan dia ngomong bahwa dirinya akan menjadi guru les untuk Binjin. Lanjut cerita, pada malam harinya saat Sang Jin pulang ke rumah, dia ngobrol bareng Jian dan Binjin. Di sini ia ngomong kalau Jinhee akan menjadi guru les untuk Binjin. Mungkin Sang Ji rasanya bahagia banget karena bisa ketemu Jinhee lebih sering. Dan bermantap-mantapnya lebih juga cuy.
Setelah selesai ngobrol-ngobrol, saat Bin Jin mau tidur, dia terbayang-bayang body montok seksi Jian yang menggoda Iman tuh. Pada pagi harinya, Sang Ji menyuruh Bin Jin untuk mulai belajar dengan Jin Hee. Aduh. Mau nih belajar lagi kalau gurunya montok kayak gitu ya kan? Gue mau les tiap hari nih tuh. Tapi bukannya belajar tentang pelajaran, mereka malah belajar membawa bola dan memasukkan ke gawangnya. Waduh. Mantap tuh. Lanjut cerita, pada beberapa saat kemudian, Jian mengajak Jin Hee untuk bertemu. Di situ Jian mengatakan kalau dia sudah tahu tentang dia semuanya. Karena sudah ketahuan, Jian pun mengakui semuanya. Kemudian setelah menemui Jin Hee, giliran Jian bertemu dengan Sang Ji. Jian lalu ngomong kalau dia tahu apa yang dilakukan Sang Ji di belakangnya, dan mengatakan semuanya yang telah terjadi. Jian pun lalu meminta untuk bisa bermantap-mantap dengan Bin Ji. Dia juga ngomong ini semua agar bisa jadi di dalam satu rumah. Mungkin biar bisa duet gitulah. Emangnya gak risih ya? Warga parah cowok tuh. Di akhir film terlihat Jian lagi mantap-mantap dengan Bin Jin dan disaksikan oleh Sang Jin dan Jin Hee. Dan film pun selesai. Ya, film yang sangat membagongkan, asli Mimin pun pusing lihat film ini. Ya, yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Film pergelian tapi dengan sentuhan misteri-misteri gitu lah ya. Kalau bahas film-film kayak gini lagi, gimana ya kira-kira? Tinggalin di komen ya.